Salatu wassalam kepada para sahabatnya Ahlul Bait dan para tabi'in serta siapapun yang setia di jalannya sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa pula untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, para sahabat dan teman, serta guru yang telah mengajarkan kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Khususnya Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah yang pada kesempatan ini kita mengambil faedah dari apa yang beliau tuliskan di dalam kitabnya ini atau dalam wasiatnya ini. Dia berniat untuk kebaikan kedua anaknya, tapi mudah-mudahan kita dapat pula bagian kebaikan dari apa yang dituliskannya. Qala rahimahullah. Kita sampai pada apa yang terakhir kemarin? Sampai lupa juga. Alhamdulillah. Baik, al-ghina yaitu nyanyian, yang terakhir kemarin yaitu tentang masalah nyanyian. Wa iyyakuma wal aghani. Jauhilah oleh kamu berdua al-aghani. Al-aghani jamak daripada ughniya. Wal ughniya isim daripada at-taghanni atau ghina. Wal ghina adalah nyanyian, yaitu nyanyian. Fa innal ghina'a yumbitul fitnata fil qalbi, karena nyanyian itu menimbulkan fitnah di dalam hati. Wa yulidu khawatiras su'i fin nafs, dan melahirkan hayalan-hayalan buruk di dalam jiwa. Tentu yang dimaksud oleh beliau di sini adalah nyanyian secara umum, yaitu yang pada umumnya dari dulu sampai hari ini kalau disebut nyanyian atau lagu itu biasa temanya selalu berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan. Iya bang, kalau bang saya buka lah album Lamur, lagu-lagu hit mulai dari tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tapi sekarang pasti yang mendominasi adalah tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan mayoritasnya adalah hubungan yang tidak halal. Iya enggak? Cece lagunan jangan tentang suami istri, tetapi adalah hubungan yang tidak halal. Demikian juga dulu di zaman jahiliyah, sehingga dalam syair-syair atau matla syair-syair orang di zaman jahiliyah secara khusus selalu dimulai dengan menyebut perempuan banat su'adu. Su'ad nama perempuan sudah pergi jauh, tentu meninggalkan dia kan, sah? Atau misalnya Umrul Qais mengatakan afatibu mahlan ba'da hadzat tadalluli. Jadi afatimu hai Fatimah, jangan terlalu manja dan seterusnya. Atau misalnya syair Wallada atau syair Ibnu Zaidun kepada Wallada bintil Mustakfi,
karena dia kasmaran kepadanya, tapi cinta bertepuk. Sakitnya tuh dia, sakitnya tuh di sana. Sini nggak ada tepuk sebelah tangan nampaknya. Ma'asyiral kiram jemaah Allah. Ini sama dengan sebagian ahlu sunnah mencintai orang Syiah, bertepuk sebelah tangan. Mereka membenci, awak membantu atau membela. Tidak percaya, berilah mereka kemenangan. Suruh mereka memegang dua tanah suci, biar tahu-tahu rasa tuan-tuan. Karena sudah pernah dan mereka melakukannya dan hasilnya adalah mengecewakan kita. Sampai haji puluhan tahun tidak boleh. Puluhan ribu jemaah haji dibantai dalam keadaan ihram. Habis itu Wahabi yang salah, Syiah yang berbuat, Wahabi yang salah. Itu yang masalahnya. Tapi umroh saya takut coba semua Wahabi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa katanya? Apa syairnya lupa saya jadinya. Ya man ghadawtu bihi fin nasi mushtahiran qalbi yuqasi alaikil hamma wal fikra in ghibti lam ajid insanan yu'anisuni wa in hadarti fa kullun nasi qad hadara. Pahamnya kan? Oh enggak. Wahai orang yang membuatku dikenal dengan cinta, hatiku membeku karena memikirkan dirimu selalu. Bila kau tiada, tak satu pun yang bisa menghibur diriku. Tapi bila kau ada, seolah-olah semua manusia hadir di sini. Jadi ketidakadaannya itu menafikan semua yang lain. Tapi kalau dia ada, seolah-olah semua orang sudah ada. Terlalu jauh ya, Syekh? Pak, saya diulang nih. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah syair-syair orang itu. Jadi ketika dikatakan itu, dan ini semuanya adalah rayuan gombal, ibangnya, alias dusta. Penduto. Nah, makanya orang penduto disebut palogu. Jadi ada orang suka menipu, ada orang yang suka berdusta, dikatakan banyak belagu. Karena memang isinya, makanya benarlah kata Syekh, dia melahirkan fitnah dalam hati dan menimbulkan hal-hal yang buruk dalam jiwa. Awak serasa memiliki, tetapi tidak ada alias hampa. Semakin berlagu tuan-tuan, semakin tak bisa tidur malam. Semakin berlagu, semakin tak tidur. Ini baru dari sisi makna. Makanya kata beliau, fa innal ghina'a yumbitul fitnata fil qalbi. Karena nyanyian itu menumbuhkan fitnah dalam hati. Wa yulidu khawatir as-su'i fin nafs, dan melahirkan bisikan-bisikan buruk di dalam jiwa. Ya kalau selalu dikatakan itu, ya tentu akan lahir niat-niat. Sahih? Kan disebut selalu memandang matanya yang seperti bola Philip atau keningnya yang seperti itu, rambutnya yang ikal terjurai dan seterusnya. Kan itu isinya lagu-lagu pada umumnya. Emangnya yang sayangnya bukan istri, tapi adalah istri orang pula kadang. Atau bukan istri, tapi adalah orang-orang yang tidak halal baginya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-ghina'u yumbitun nifaqal fil qalbi.
Nyanyian itu melahirkan kemunafikan dalam hati. Kama yumbitul ma'uz zara', sebagaimana air menyuburkan tanaman. Jadi semakin menyanyi orang semakin tinggi kemunafikannya. Sama, mungkin tonton bisa saksikan dalam kehidupan sehari-hari dan beragama. Orang yang suka menyanyi dalam mencintai Allah dan Rasul adalah orang yang paling anti terhadap perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada aja alasannya. Ya namanya orang penyanyi pandai bikin alasan karena kemunafikan tadi. Disuruh ada alasannya untuk tidak mengerjakan. Ya, jangan terlalu kariban. Nah, ya dia. Ini suruhan, kan cuma sunnah. Dilarang, dia punya alibi dan modus untuk melanggar. Kan cuma haram kalau begini tidak haram, cuma makruh dan sebagainya. Makanya ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT, mencintai Allah dan Rasul hanya dengan sekedar banyak menyanyi, sebenarnya itu adalah pemuasan hawa yang ada dalam diri. Ada yang ketawa karena memang kita senang. Kalau berlagu kan lewat bakajo nak lewat je. Sah? Berlagu kan lewat tapi bakajo banyak. Nah, jadi kalau mencintai dengan melagu, banyak yang bisa. Tapi mencintai dengan kerja yang nyata, banyak yang tidak siap. Suara berlagu bini baru. Tak pernah wangi ke orang suara lagu kan, tapi suara buat kopi, nyata ngantuk-ngantuk. Hah? Leceh dah lagu tu sana? Tak. Atau si pocik dia nya awak ponek. Hanya mau pulang kau jolanya, ponek dan pun abang lainnya. Ponek dan pun abang lain dan sebagainya. Tapi kalau suara lagu, tengah ponek pun bisa lagu dia. Senang. Tapi menimbulkan wazikru yumbitul imana fil qalbi. Masih kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sedangkan zikir itu menimbulkan keimanan atau menumbuhkan keimanan di dalam hati. Kama yumbitul ma az-zara', sebagaimana air menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian barakallahu fikum, Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari, tapi ini mu'allaq sahih, hadis mu'allaq yang sahih. Dalam sabda Nabi SAW berkata, la yakunanna min ummati aqwamun, pasti akan ada. Jadi ini Nabi dalam nubuatnya mengabarkan pasti akan ada dari umatku. Kalimat lam lit taukid, lam lit taukid, kemudian nun di akhir fi'il mudhari' la yakununna atau la yakunanna, nun musyaddadah itu juga menambah taukid, menguatkan, memastikan pasti akan ada, sungguh akan ada. Dari mana? Min ummati, dari umatku. Berarti bukan dari umat selain Nabi, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqwamun, beberapa kaum. Jadi bukan sedikit bang, bukan rijalun beberapa orang laki-laki, tidak. Aqwamun, kaum itu banyak. Ini kaum, ya, kaum itu kan banyak kan, kaum Nabi ini, kaum Nabi ini dan sebagainya. Jadi satu kaum, sampai ada nama kampung kauman ya. Kaum artinya orang ramai. Kemudian kalimat kaum itu dijamak lagi, aqwamun, kaum-kaum, banyak kaum. Ya bang ya, banyak kelompok-kelompok masyarakat. Pasti itu. Apa yang mereka lakukan? Yastahilluna al-hira wal harir, menghalalkan al-hira. Al-hira itu adalah kinayah dari zina, dari zina. Menghalalkan al-hira wal harir dan kain sutra.
Kalimat yastahillun mengandung beberapa makna. Menghalalkan ini biasanya bukan pekerjaan orang awam. Jelas? Kalau sudah menghalalkan, mengharamkan, ini kerjanya para ulama, orang-orang berilmu. Jadi memang tidak mungkin ini dielakkan. Tahu aja? Wikun je lah ya. Tidak mungkin dielakkan bahwa itu akan terjadi. Bahkan ada beberapa kaum yang akan menghalalkannya. Akan menghalalkannya. Berarti tidak bisa dihapus kan? Bisa dihapus? Tidak. Tahu aja? Ikutnya lah. Ikutnya lah menghalalkan. Dan menghalalkan, mengharamkan tidak mungkin orang awam. Masih orang berilmu. Yang kedua, yastahillun menghalalkan. Berarti asalnya haram. Asalnya haram. Kalau dia bilang menghalalkan berarti mengharamkan, asalnya haram. Kalau dia bilang mengharamkan berarti asalnya halal. Maka kata Nabi SAW, beberapa kaum yang akan menghalalkan az-zina wal harir dan sutra, wal khamra wal ma'azif. Khamar dan ma'azif. Ma'azif jamak ma'zif. Ma'zif itu adalah alat gesek, alat musik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal ma'azifu hiyal ghina. Dan alat musik ini adalah nyanyian. Karena pada umumnya musik itu adalah dibangun di atas aransemen lagu. Tidak pernah main musik. Musik itu adalah lagu itu sendiri. Jadi lagu, ya memang ada musik instrumental yang tanpa apa namanya, tanpa bait, tanpa tidak ada orang, tanpa syair. Tapi syair musik katanya, tanpa lirik. Betul, luar biasa sih ya. Tanpa lirik itu yang saya maksudkan tadi, musik tanpa lirik. Nah, jadi ada musik tanpa lirik, tapi pada umumnya musik itu adalah dengan lirik, dengan lagu. Makanya dikatakan awal ma'azib hiyal ghina, adalah nyanyian. Jadi ada nyanyian yang pakai lirik, ada nyanyian yang pakai musik. Berarti dari hadis ini dipahami hukum asalnya musik itu adalah haram. Jadi kadang beberapa waktu yang lalu ada syubhat pula bahwa Nabi punya musik. Karena dalam Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara, yaitu surat musik. Subhanallah, hal yang sudah terang sekali, tapi kalau lahir dari orang ahli dalam membuat syubhat, menjadi syubhat. Sejak kapan pula syair diartikan dengan musik? Sejak kapan? Asyik? Karena ini hal yang terang benderang sekali. Ketika setiap perang yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam perang Uhud, malam harinya orang-orang kafir Quraisy pesta musik. Tahu pesta musik? Nah lebih, jangan tonton buat ruhan. Enggak tunggal. Dengan penyanyi-penyanyi yang berpakaian jahiliyah, erotis. Tujuannya apa? Bagus untuk memberi semangat kepada para pejuang bagi mereka. Mereka menganggap pejuang kebenaran. Sebagaimana kita hari ini menganggap Iran memperjuangkan kebenaran, sama.
Jadi ya jangan bilang di barisan mereka tidak ada orang cerdas semua tuh. Sama sekarang Israel juga menganggap dia dalam kebenaran, Amerika juga menganggap dia dalam kebenaran. Kalau kita, tidak menganggap kita benar. Sama, kita menganggap juga kita dalam kebenaran. Nah, siapa yang tahu yang benar, tahu mana yang salah. Tapi kalau tidak tahu yang benar, yang salah pun dikiranya benar. Ini banyak orang tidak tahu hakikatnya Syiah, hakikatnya Iran. Sehingga mereka menganggap karena berhadap-hadapan dengan dua preman besar yang beda agama dengan kita, maka dianggap Iran membela kepentingan Islam. Ya, mana mereka menamakan dirinya Islam. Sebagaimana dulu Abdullah bin Ubay bin Salul, ingat? Kenal baik. Abdullah bin Ubay bin Salul menganggap dirinya Islam. Bahkan ketika dikatakan berimanlah kalian seperti berimannya masyarakat umumnya, maksudnya sahabat, mereka jawab, masa iya kami beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh-bodoh itu, yang sufaha, dungu-dungu, apa aja diperintah Nabi langsung dianggukkannya, tidak dicerna dulu. Kalau kami dicerna dulu, apa konteksnya, diteliti dulu. Makanya sahabat menjadi orang-orang taat, sedangkan munafikin menjadi orang-orang lawan taat apa? Pandai mendebat. Kalau orang sudah pandai mendebat, apa taat? Coba Cik ini mah nan ahli debat. Kata salam mak dia tuntut. Iya. Sodo debat dah. Nacilah nanti. Jadi orang-orang munafik ahli debat. Tentunya wa yaqulu tasma' liqaulihim, ahli berretorika. Kalau mereka bicara kalian dengar. Kalau mereka tampil, kalian lihat penampilannya lebih syekh daripada syekh, lebih kiai daripada kiai. Makanya banyak kaum muslimin jemaah haji tergicu dia pangdam-pangdam yang bersebaran di Madinah, di Mekah. Atau pangdam, panglima dam. Itu panglima dam yang tukang kicau-kicau jemaah. Itu menyelaksanakan dam jemaah haji. Dam tahu damnya? Kalau pergi haji nanti ada dam. Mereka itu tampilannya lebih kiai daripada awak. Bahkan pernah memakai kop surat kepersatuan kami dan mengklaim sebagai ketua mahasiswa Madinah. Nyawa ketua umum si Arab Saudi. Hanya ketua Madinahnya. Mahasiswa aja ndak, ini ketua mahasiswanya. Dia telepon anak saya dari Mekah. Ustaz Dasman, iya, ini ada kop surat di kopi banyak digandakan di fotokopi. Itu memakai nama ini untuk mencari dam jemaah haji. Paham tak? Kalau di Bank Bayu sampai hati 75. Nah, kalau ini bisa adanya 250. Tuan-tuan kalau terlalu muai wajib curiga. Wawak tu tiada yang panjang pokoknya dah bayu sat waca dopo ti boleh nyenda amun. Hanya itu masalahnya. Panjang muwa mari itu salah orang kita. Hanya dengan retorika, dengan apa, dengan apa tampilannya. Tampilan masya-Allah pandai bahasa Arab kan? Pandai bahasa Arab, pakai pakai sal panjang. Awak tidak ada kopi ada tapi pasangir. Itu cayo awak dulu. Non cayo ke nang dia petinggi. Ndak awak mau kampung dah. Ndak cayo ke awak masih suara. Nyono nyawinya masih suara itu cayo. Tanya. Nah, jadi pahamnya dah. Pahamnya ndak.
anggota dewan kok dia kan di kampung di Kasiko misalnya kalau orang Kampar atau orang Riau, tapi di situ tak kicu ada pangdam tadi. Ndak cayo ke dasman nampak pucuk kambioma. Kenapa pucuk kambiomanya? Ndak cayo ke danda, cayo ke pangdam-pangdam tadi. Dia apa? Penampilannya meyakinkan, bicaranya meyakinkan. Atau kalau bercita dasman tu bercita Khomeini beko kan? Tentu cahaya tu kan nya tinggi sorban ini apa dulu le? Jubah tiga lapi lah. Kan ya? Ada dia. Abdullah bin Ubay juga seperti itu dulu. Azan sih? Azan dulu nama. Allahumma asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله اللهم ربنا لك الصلاة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi adalah menjadi isu yang tidak benar ketika syair disamakan dengan musik, karena musik lain, syair lain. Dan mana Nabi SAW banyak sekali beliau dalam hadis-hadisnya, di antaranya hadis yang disebutkan tadi, bahwa beliau tidak menghalalkan musik itu, kecuali yang dikecualikan, yaitu ad-duf,
yaitu bagi kaum wanita dan anak-anak perempuan ketika di hari raya atau di waktu walimah. Ya, tapi dengan syarat tidak dilihat oleh laki-laki. Tapi kalau lah hadirlah ma'ruf lah musaji, itu apa-apa nengok. Nah, itu yang dikecualikan Nabi itu termasuk yang tidak pun pakai rebana, tapi menari apa ma'ruf depan apa-apa. Tidak kira mana, tidak apa lagu nari aja nya. Boleh pun tidak? Hah? Bang? Dalam musaji lah. Nah, jadi tidak, bukan masukkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi benar bahwasanya itu akan melahirkan kemunafikan dan akan ada orang-orang yang menghalalkan, dan yang menghalalkan itu bukan orang biasa, tapi ada orang-orang yang berilmu. Tentu bukan tidak ada dalil, karena mustahil seorang alim menghalalkan sesuatu tanpa dalil. Tanpa dalil. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah tadi, Nabi sendiri punya pemusik. Di antaranya namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha. Dan rata-rata sahabat Nabi juga para penyair. Kalau diartikan penyair dengan pemusik berarti mereka drummer semua, gitaris semua, pianis semua. Allahul musta'an. Semoga Allah beri hidayah kepada siapapun yang tersesat dalam bab ini atau keliru dalam bab ini. Kan tadi saya katakan setiap akan terjadi perang Ahzab misalnya. Orang-orang kafir Quraisy malam-malamnya mengadakan pesta musik. Lalu Nabi balas pula. Inyo mau musik awak tak lagi kan? Ada Nabi menggunakan? Enggak. Jadi walaupun dalam pembahasan fikih kadang disebutkan kalau untuk memberikan semangat perang itu dibolehkan menabuh genderang, menabuh musik misalnya. Itu kan ijtihad sebagian ulama. Tapi apakah itu yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat? Setahu saya tidak ada. Ya, untuk memberikan semangat, karena mereka lebih semangat dengan kalimat Bismillah, kan ya, Allahu Akbar, daripada dengan musik itu, karena mereka tahu itu adalah maksiat yang dijauhi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika menafsirkan ayat Al-Quran, wa minan nasi may yashri lahu al-hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin, dalam surah Luqman. Qala Abdullah bin Mas'ud huwa wallahil ghina. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, yaitu perkataan yang lahu, yang tidak berguna. Kan tidak berguna tadi dah. Lagu berguna. Nak kan? Untuk apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Orang harusnya berzikir tapi penyanyi. Coba tengok yang menyanyi-nyanyi rata-rata adalah menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat aja lah yang melakukan, yang mengatakan lagu-lagu Islami religius itu rata-rata ada penyimpangan, baik dari sisi akhlak yang jarang kita perhatikan, atau dari sisi akidah, atau dari sisi ibadah. Nah, wa yattakhidha huzwa, menjadikannya sebagai olok-olokan. Ulaika hum lahum azabun muhin, mereka baginya azab yang menghinakan. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa wallahil ghina, yang dimaksud dengan lahwul hadis, yang menyesatkan itu, yang diperjualkan belikan itu, demi Allah adalah al-ghina, dia adalah nyanyian. Bahkan dari lain dikatakan bahwa beliau mengulang-ulangnya berkali-kali. Wallahi innal ghina, demi Allah dia adalah ghina, adalah nyanyian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian bahwa al-ghina ruqyatuz zina,
bahwa nyanyian itu adalah mantra zina. Dimulai dengan menyanyi, habis itu orang berzina. Dimulai dengan menyanyi, orang berzina. Kayaknya tidak perlu dijelaskan, ini sangat terang sekali. Sangat terang sekali. Dengan nyanyian tidak sedikit orang berzina. Nah, setidaknya zina hati. Karena kata Nabi SAW, setiap orang itu dituliskan baginya zina, tidak bisa lari daripadanya. Mata zinanya melihat. Telinga zinanya mendengar. Tangan zinanya memegang. Tinggal lagi nanti kemaluan mengikuti atau membatasi. Tapi tetap akan ada zina. Dan lagu adalah sebesar-besar mantra. Tahulah kalau Allah kena bonto, kalau Allah kena bonto, kenapa? Mengikuti kan? Jadi makanya ghina adalah ruqyatuz zina. Adalah mantra menuju zina. Dan dalam sebagian mengatakan bariduz zina adalah pos menuju zina. Nah, kalau lulus di pos itu dia sampai kepada zina. Oleh sebab itu maka seharusnya kita menjauhi hal tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kejadian ini sebelum diharamkannya khamar. Sebelum diharamkan khamar. Dia mengatakan asabtu syarifan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi maghnamin yauma Badr. Saya mendapatkan bagian unta tua. Syarifan itu namanya unta yang sudah tua, sudah berumur. Bersama Rasulullah SAW bi maghnamin yauma Badr. Bagian dari ghanimah di perang Badar. Qal wa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarifan ukhra. Lalu Nabi berikan kepadaku unta yang tua yang lain. Fa anakhtuhuma yawman inda babi rajulin minal ansar. Lalu saya tambatkan kedua-duanya ya di pintu rumah seorang laki-laki dari Ansar. Wa Hamzah bin Abdul Muttalib yashrabu bidzalikal bait. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib, siapa dia? Pamannya, paman Nabi dan paman Ali radhiyallahu taala anhuma. Yashrabu bizalikal bait, minum khamar di rumah orang Ansar itu. Ini sebelum khamar diharamkan. Ma'ahu qainatun tughannihi. Bersamanya ada wanita budak yang menyanyi. Perlu dicatat, ini mohon maaf ya, yang menyanyi di zaman jahiliyah dulu itu adalah profesi budak wanita. Paham sih? Di zaman jahiliyah. Kalau zaman kita orang-orang mulia, ini kan orang-orang yang ditinggikan. Zaman dulu itu adalah profesi budak-budak wanita. Sehingga dalam buku fikih tersebut, andainya seseorang membeli budak, ternyata dia pandai menyanyi, maka boleh dikembalikan, dibatalkan jual belinya karena dianggap aib. Jadi di dalam Islam termasuk menyanyi itu dianggap aib yang boleh mengembalikan. Misalnya kalau kita beli motor, ya ternyata misalnya ada rusak sedikit atau lecet, boleh dikembalikan kan? Ya, itu namanya khiyarul aib. Demikian juga hamba sahaya kalau diketahui ternyata pandai menyanyi, maka boleh dikembalikan atau dibatalkan jual belinya. Berarti aib atau bukan? Aib. Tidak ada wanita merdeka yang menyanyi pada masa itu. Dan tidak ada pula laki-laki yang menyanyi. Termasuk budak laki-laki pun tidak menyanyi. Menyanyi itu pada asal. Makanya ketika dikecualikan hanya untuk wanita di masa tertentu. Yaitu memakai rebana di waktu-waktu tertentu. Ada laki-laki? Tidak. Nah, maka ketika masuk laki-laki itu dia bawa gitar, dia bawa suliang dah. Kan ya?
Karena tato kan ibu-ibu kan tidak ahli bergitar, tidak ahli wasuliang kan? Tato, makanya tidak masuk laki-laki. Padahal aslinya itu sebenarnya dari dulu-dulu yang menyanyi-nyanyi itu adalah para hamba sahaya. Nah, karena mereka itu boleh dipegang, boleh di boleh apapun disuruh. Beda wanita merdeka tidak mau dia, tidak mau. Kemudian faqalat, jadi penyanyi itu mengata ala ya hamzu lisyurufil an-niwa'u fasara ilaihima Hamzah bisayf. Lalu dalam keadaan mabuk Hamzah tiba-tiba bangkit mendatangi kedua ekor onta yang ditambatkan tadi. Fajabba asdimatuhuma, lalu dipotongnya punuk onta itu hidup-hidup. Nah, gimana itu? Wah, mabuk kan? Orang mabuk. Wa baqara khawasirahuma, kemudian menikam khawasirah pinggang onta tersebut. Thumma akhadha min akbadihima, kemudian mengambil hati onta itu. Fanadhartu ila manzarin afdha'ani, sampai saya melihat pemandangan yang membuat saya ngeri. Karena harusnya disembelih dulu, habis itu disungguh mati, dan enggak. Ini hidup-hidup dipotongnya punuk onta tadi. Kemudian dilobanginya bagian perutnya, lalu dikeluarkannya hatinya. Fa'ataitu Nabi Allah SAW fa'akhbartuhu al-khabar. Lalu saya datang ke Nabi SAW, saya beritahukan berita, wadzalika qabla tahrimil khamri, itu terjadi sebelum diharamkannya khamar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hakadza bisabil khamri wal ghina, karena disebabkan khamar dan nyanyian tadi sekaligus, karena biasanya memang dikawinkan antara khamar dengan musik, nah dengan nyanyian. Terjadi apa yang terjadi, sehingga hewan tadi kan tidak boleh dimakan, jadinya mati dalam keadaan tidak disembelih. 2 ekor lagi, betapa ruginya. Itu akibat daripada ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi ini tentu yang nyanyian yang buruk, yang tidak mengandung makna yang baik. Adapun nyanyian yang isinya adalah baik tapi tanpa musiknya, karena bedakan syair dengan musik. Musik tersendiri, sedangkan syair beda lagi. Syair bisa tanpa musik dan musik bisa tanpa syair. Yang disepakati haramnya adalah musik. Sedangkan nyanyian ada khilaf di antaranya. Ada yang mengharamkannya secara mutlak dan ada pula yang menghalalkannya secara mutlak. Tapi yang benar adalah seperti yang dikatakan Nabi SAW, bahwa bila isinya baik, tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan adab, tidak bertentangan dengan yang lain-lainnya dalam syariat, maka dibolehkan. Bahwa boleh menyanyikan tanpa musik. Tapi kalau musik enggak, kecuali yang dikecualikan tadi dalam waktu dan momen yang tertentu dan jenis yang tertentu. Wallahu ta'ala alam. Tapi barangkali demikian, sudah ada peringatan, ya kan, ada peringatan tadi. Kita cukup sampai di sini. Ada yang ragu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti sudah sepakat semua nampaknya. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.